Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jal yang hingga petang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jal yang begitu berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ketakwaan kepadanya, sehingga kita pada sore ini bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Semoga niat kita ikhlas menuntut ilmu di atas jalan Allah Azza wa Jal, semoga diberikan ganjaran yang setimpal olehnya. Ikhwati wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya untuk menuju surganya. Ikhwati wa akhwati fillah, dan dari sini khususnya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan wabah yang menimpa kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia, dan dalam hal seperti ini khususnya ketika kesusahan untuk mencari ajang untuk menuntut ilmu, maka hal-hal yang sekiranya bisa untuk dicari seperti menuntut ilmu via Facebook seperti ini, maka hendaknya dicari seperti itu. Minimal kita mendengarkannya atau mungkin mendengarkan rekamannya, karena itu bagian dari menuntut ilmu dengan catatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita cukup berhenti saja mendengarkan untaian ceramah dari ustadz-ustadz Ahlus Sunnah yang di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul, insyaallah taala kita termasuk bagian di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menggambarkan kepada kita ketika kita menjumpai suatu majelis yang di dalamnya ada qala Allah wa qala Rasul, yaitu majelis ilmu, maka hendaknya kita farta'u, berhenti sejenak. Dan itu termasuk bagian dari Riyadul Jannah, yaitu taman-taman surga sebagaimana gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, pada sore yang berbahagia ini kami akan menyampaikan dan kami sadur dari kitab Hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yaitu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengarungi bulan Ramadan ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan kepribadian beliau yang kita ketahui bersama bahwasannya kepribadian beliau itu patut untuk dicontoh, dan tidak ada suri teladan yang baik bagi kita seorang muslim ialah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita. Karena itulah teladan terbaik khususnya di bulan Ramadan. Dalam kita mengarungi bulan Ramadan ini hendaknya kita mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kemudian puasa di bulan Ramadan, qiyamnya beliau, siamnya beliau hendaknya kita contoh, karena itu suatu yang wajib bagi kita. Dan seorang muslim
yang ketika sudah mengikrarkan, yang ini termasuk konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaknya at-tasdiq bir rasul, yaitu membenarkan semua yang ada atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang dimana kali ini kita menjumpai bulan Ramadan, hendaknya kita cari bagaimana puasanya Rasulullah SAW itu. Karena itulah di sini kita, sebagaimana judul pada petang hari ini, yaitu petunjuk Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Sebenarnya ada sekitar 30 pelajaran yang dapat kita ambil di sini, tapi mungkin beberapa hal yang mungkin insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Untuk petang hari ini kita akan bagaimana siamnya Rasulullah SAW, puasanya Rasulullah SAW. Sebagaimana disinggung tadi bahwasanya ketika kita hendak mencontoh khususnya dalam hal ibadah, maka contoh terbaik kita ialah Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Karena itulah kita hendaknya mencontoh beliau. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari sini kita akan mempelajari bagaimana kita belajar dari Ramadannya Rasulullah SAW. Kita mulai dari puasanya beliau. Puasanya beliau sebagaimana digambarkan dalam hadis. Insyaallah ini nanti kita akan memberikan beberapa hadis tentang bagaimana beliau, khususnya puasa beliau ini dilakukan oleh beliau. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, pernah beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau curhat, ngobrol sama beliau. Beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, tara'an nasu al-hilal. Orang-orang semua berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar ketika melihat orang-orang pada waktu itu berbondong-bondong untuk melihat hilal, kemudian sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Dan Abdullah bin Umar pada waktu itu memberikan kabar, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihatnya, anni ra'aituhu. Bahwasanya beliau, sahabat Abdullah bin Umar, melihat hilal. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan pada waktu itu. Kemudian tidak cukup seperti itu saja. Wa amara an-nasa bisiyamihi. Kemudian tidak cukup seperti itu saja. Kemudian Rasulullah memerintahkan, menyuruh umatnya pada waktu itu, menyuruh manusia kaum muslimin pada waktu itu bisiyamihi, untuk berpuasa pula. Ikhwati wa akhwati fillah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau Sunan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Jamaah ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana judul pada petang hari ini, kita memetik pelajaran dari petunjuk Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita dapat memetik pelajaran bahwasannya tadi sahabat Abdullah bin Umar memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau melihat hilal permulaan Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengetahui hilal atau berita adanya hilal itu sudah nampak dari sahabat Abdullah bin Umar, maka beliau seketika langsung berpuasa. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu penentu awal bulan Ramadan atau awal bulan Hijriah adalah dengan melihat hilal. Ini salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW, salah satu cara untuk menentukan datangnya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di negeri kita yang tercinta ini, khususnya pemerintah kita, cara penentuannya sudah benar, yaitu dengan melihat hilal. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan di negeri yang dia tinggal itu bulan
atau hilal falyasum, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Dan di sini kita mengetahui bersama salah satu caranya ialah dengan melihat hilal ketika kita hendak berpuasa Ramadan. Ini satu cara dari Rasulullah SAW. Dan banyak hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya cara untuk melihat awal bulan Ramadan atau awal bulan Hijriah itu ialah dengan melihat bulan. Sebagaimana dalam sabda beliau yang lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian disebabkan karena melihat hilal. Kemudian wa aftiru, kemudian berhari rayalah kalian ketika kalian sudah melihat hilal. Ini juga dalil bahwasanya satu cara untuk menentukan bulan Ramadan itu telah datang menghampiri kita ialah dengan melihat hilal. Kemudian cara yang kedua, dan ini juga dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia dan juga dipraktekkan oleh pemerintah kita, yaitu dengan ikmal, yaitu mengenapkan atau menyempurnakan bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan itu dengan 30 hari. Dengan syarat tentunya ketika telah dilakukan ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal, ternyata bulan baru tersebut tidak nampak, maka cara yang kedua ialah dengan ikmal. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan dua cara ini. Rasulullah SAW bersabda, asyahru tis'un wa ishruna lailah. Jadi apabila satu bulan itu telah masuk, itu hanya ada 30, biasanya bulan itu 29 malam atau 29 hari. Ini kebiasaan bulan Hijriah yang berbeda dengan bulan Masyahi. Kalau bulan Hijriah itu umumnya 29 atau mungkin paling banyak 30 hari. Kemudian fala tasumu hatta tarawuhu. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian itu melihat hilal bulan baru. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in ghumma alaikum, jika kalian ketika melihat hilal itu tertutupi oleh mendung, fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata 30, maka sempurnakan jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini cara yang dimaksud dengan ikmal, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini, dan awalnya sama, fa in ghumma alaikum faqduru. Maka ketika melihat ru'yatul hilal, melihat bulan baru itu tertutup mendung, maka apa? Hitunglah, faqduru atau fa'uddu iddata Sya'ban 30, yaitu bulan Sya'ban itu 30 hari, disempurnakan 30 hari, karena memang bulan Hijriah, kami ulangi kembali, kalau tidak 29 hari atau 30 hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang dapat kita ambil pelajaran juga di dalam hadis ini, hadis yang pertama ini, yaitu ketika kita menentukan bulan baru, khususnya di sini bulan Ramadan, hendaknya kita mengikuti bagaimana pemerintah atau penguasa kita menetapkannya. Tidak boleh kita mendahului mereka. Apalagi sampai kita ngeyel, kemudian kita menyalahkan pemerintah dalam caranya, padahal itu sudah betul, tidak disertai nasihat. Misalnya ketika pemerintah itu salah dalam penerapannya, kemudian dia menyeleweng, kemudian dia membangkang terhadap pemerintah, maka ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum. Dan di sini jika ulil amri atau pemerintah atau penguasa kalian atau ulama kalian itu sudah selaras dengan perintah Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus taat kepada mereka. Khususnya dalam penetapan bulan Ramadan ini, ialah kita ambil pelajaran dari hadis tadi, yaitu harus mengikuti ketetapan dari pemerintah. Dan ketetapannya itu diserahkan kepada pemerintah, bukan dengan jalan sendiri berlembaga membuat acara ru'yatul hilal, atau kalau tidak bisa melihat, mereka membuat cara tersendiri, atau mungkin mencetuskan cara yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ini malah salah kaprah. Nah, ini perlu yang diperhatikan di sini. Jadi hanya dua cara
ketika menentukan datangnya bulan baru, bulan Ramadan, ialah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal bulan baru. Kemudian yang kedua, jika memang tertutup mendung, kita tidak mampu melihatnya, ialah dengan ikmal, menyempurnakan bulan Ramadan dengan 30 hari. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian petunjuk Nabi yang berikutnya, hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, atau khususan fi siyamihi, yaitu khususnya pada siam beliau, puasa beliau. Yang pertama tadi, ketika memulai bulan Ramadan, beliau memulai dengan melihat hilal. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menata, memberikan contoh bagaimana kita ketika beribadah, kita tata hati kita dulu. Iman kita itu harus ditata agar benar bagaimana ketika kita hendak mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau SAW bersabda, yang dibawakan oleh sahabat senior, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga beliau SAW diberikan keridhaan oleh Allah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah ikhwati wa akhwati fillah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bermaksud memberitahukan kepada kita, memberikan support, motivasi kepada kita agar kita bergerak. Ketika datang bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk beramal. Sebelumnya kita perbaiki hati kita, yaitu ketika kita berpuasa, hadirkan keimanan kita, yaitu pembenaran terhadap syariat puasa ini. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama mengatakan bahwasannya pengertian dari imanan wa ihtisaban di antaranya ialah Al-Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan qauluhu imanan wa ihtisaban, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ialah maksudnya ay niyatan wa azman, yaitu niat yang tulus dari hati, wa azman, yaitu tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk apa? Untuk berpuasa. Karena banyak orang yang tidak mempunyai greget atau tekad yang kuat ketika menjalankan ibadah. Mereka hanya punya niat, tapi tekad tidak mempunyai. Atau mungkin dia punya tekad tapi niatnya salah. Ini harus kedua, ini harus dipadukan antara niat dan tekad yang kuat. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa an yasumahu ala tasdiq. Jadi seorang muslim itu ketika berpuasa itu hendaknya menghadirkan tasdiq, yaitu pembenaran. Pembenaran terhadap apa? Pembenaran bahwasanya syariat ini telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Ini harus terpatri di diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini. Harus ada pembenaran. Karena salah satu di antara syarat la ilaha illallah itu ialah at-tasdiq, yaitu membenarkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Warragbati fi thawabihi. Kemudian adanya keinginan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya keinginan untuk mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang mereka lakukan. Kemudian tayyibatan bihi nafsahu. Kemudian kebaikan diri mereka. Tentunya seorang ketika berpuasa, dan kita ketahui bersama bahwasanya di zaman ini sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwasanya salah satu cara untuk hidup sehat ialah dengan berpuasa. Karena memang butuh tubuh ini untuk menistirahatkan sejenak. Ketika mereka atau tubuh ini setiap harinya ialah makan, kemudian tidak ada istirahatnya, maka akan menjadikan sumber penyakit. Yang ini apa? Yang sangat berbahaya sekali. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ialah
ketika kita berpuasa. Hendaknya kemudian dilanjutkan oleh beliau Al-Imam Al-Khattabi, ghairu karihin lahu. Kemudian tanpa apa? Tanpa adanya rasa enggan. Tanpa adanya rasa enggan dari dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini, tidak ada rasa enggan, tidak ada rasa menolak. Mungkin ada di antara kita mungkin yang meremehkan permasalahan puasa ini. Mereka enggan berpuasa karena mungkin dengan alasan yang lain, alasan yang dibuat-buat yang mungkin melemahkan diri mereka karena mungkin malas atau sesuatu. Ini tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Wala mustaqilla lisiyamihi, dan tidak ada rasa berat. Jadi ketika seorang muslim sudah mengikrarkan syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, maka membenarkan syariat ini, tidak ada rasa berat ketika diperintahkan untuk berpuasa. Wala mustatila li ayyamihi, kemudian tidak merasa kok puasa ini terasa lama sekali, hari puasa ini kok lama sekali, kapan hari rayanya. Ini harus kita sirnakan dari hati kita, karena ini akan merusak niatan kita, merusak tekad kuat kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu yagtanim tula ayyamihi li aidami ats-tsawab, maka hendaknya justru malah dia hendaknya menggunakan waktunya tersebut, waktu hari-harinya itu ketika berpuasa, untuk memperoleh keagungan dari puasa tersebut, keagungan pahala tentunya. Karena disinilah perlu pentingnya tadi, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, adanya niat yang tulus, kemudian tekad yang kuat untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan di sini, tadi Rasulullah SAW mengatakan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang diberikan Allah kepada mereka ialah dengan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini apakah semua dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan diampuni dosa-dosa yang mereka kerjakan yang telah lalu, baik itu besar maupun kecil, itu dihapus oleh Allah? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Akan tapi yang benar dan dikatakan bahwa jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus disertai taubatan nasuhah. Kalau dia sudah berbuat dosa besar seperti dosa durhaka kepada orang tua, yang paling juga parah yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirku billah, kemudian durhaka kepada orang tua, zina, kemudian menuduh orang dengan berzina. Ini termasuk apa? Termasuk dosa-dosa besar. Maka di sini butuh tobat. Dan di sini bukan maksud dari hadis ini. Tapi yang dimaksud hadis ini ialah dosa-dosa kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ramadanu ala Ramadan mukaffiratun ma bainahunna inistunibatil kabair. Jadi antara Ramadan dengan Ramadan yang lain itu bisa membersihkan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya, yaitu orang-orang yang melakukan puasa di bulan tersebut. Inistunibatil kabair, jika mereka, ini catatan dari Rasulullah, inistunibatil kabair, jika mereka menghindari menghindari dosa-dosa besar. Dan ini para ulama jumhur, para ulama mengatakan, di antara Al-Imam Ibnu Bar, kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan, jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud menghapus dosa-dosa di sini ialah dosa-dosa kecil kita yang telah kita perbuat yang lalu. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang berikutnya tentang puasa ini juga, puasanya Rasulullah SAW ketika beliau memulai puasa beliau, maka beliau memulainya tentunya dengan niat. Tadi sudah disinggung di awal di hadis yang kedua, beliau ialah ikhtisaban. Kemudian imanan tadi disebutkan bahwasanya at-tasdiq, kemudian membenarkan. Kemudian diantaranya ialah dengan niat, karena niat ini penting. Karena niat sebagai pembeda
antara amalan tersebut ibadah atau adat. Dan tentang niat, Rasulullah SAW banyak sekali menyinggung hal ini, khususnya dalam hadis yang populer yang insya Allah sudah kita hafal bersama. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu tergantung, berputar terhadap apa? Tergantung pada niatnya. Nah, ini penting. Jadi kita memperhatikan niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari apanya? Niat mereka. Kalau niatnya sudah buruk, niatnya sudah salah, maka di sini Allah tidak mungkin memberikan pahala kepada mereka jika niatnya sudah salah. Karena itulah hendaknya kita ketika melakukan perbuatan sesuatu, walaupun itu hanya adat kebiasaan kita, kita niatkan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu dengan niatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ganjaran pahala darinya. Kemudian disebutkan di sini hadis yang ketiga dari Rasulullah SAW yang memberikan contoh kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita akan bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini, ialah dengan sabda beliau yang dibawakan oleh salah satu di antara istri beliau, yaitu Ummahatul Mukminin Hafsah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa saja di antara kalian yang tidak berniat puasa pada malam harinya sebelum subuh itu datang, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ini wanti-wanti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Hendaknya ketika kita berpuasa, hendaknya kita haturkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita menghadirkan niat. Dan dalam hadis yang lain, malam yubayyid. Yubayyid di sini ialah dari kata bata yabitu, yaitu pada malam hari. Dan intinya ketika bulan Ramadan, kita hendaknya menyediakan niat kita khusus karena Allah Subhanahu wa taala besok kita puasa itu ialah di malam hari. Dan paling terakhir ialah sebelum datangnya fajar subuh. Sebelum fajar subuh itu menyongsong kita, maka hendaknya kita persiapkan niat kita. Jangan sampai lupa. Jadi jangan sampai kita niat lupa puasa Ramadan ini. Karena terkadang seorang itu karena terbiasanya dengan kehidupan sehari-hari mereka, terbiasa mereka bangun, kemudian mereka tahu-tahu makan, kemudian lupa niat bahwasanya besok ini harusnya berpuasa Ramadan. Nah ini Rasulullah memberikan hadis khusus, memberikan pemberitahuan khusus kepada kita, hendaknya kita jangan sampai lupa niat kita. Dan di sini disampaikan oleh para ulama, diantaranya di sini disinggung dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab yang sebagai pensyarah atau kitab penjelasan dari kitab dari Matan Ibnu Syuja. Beliau mengatakan di sini, menafsirkan dari hadis yang mulia ini, hadis tentang niat ini, wa kadza, sebagaimana hadis tersebut, yajibu an yanwiya lailan, yaitu wajib bagi seorang yang sedang berpuasa atau mau berpuasa esok harinya, itu ialah dengan yanwi lailan, ialah an yanwiya lailan, dengan niat pada malam harinya. Wala yadurru, setelah dia niat pada malam harinya, maka tidak mengapa dia tidur, kemudian wal akal, kemudian dia makan, wal jima, kemudian berhubungan intim dengan istrinya misalnya, maka ini diperbolehkan dengan catatan dia sudah niat pada malam harinya atau dia setelah niat, maka ini diperbolehkan. Walau nawa ma'a tulu'il fajr, kemudian dan seandainya seorang tersebut niat puasa Ramadan itu setelah tulu'il fajr, itu setelah datangnya fajar subuh, maka la tasih lahu,
maka siamnya, puasanya itu tidak sah. Disebabkan apa? Karena apa? Telat dalam niatnya. Kan ini penting. Kita perhatikan tentang niat kita. Jangan sampai keburu datang fajar kita baru niat. Ini keliru. Karena ada sebagian di antara kaum muslimin itu niatnya ketika datangnya fajar. Ini keliru. Dan mereka juga membawakan dalil. Ternyata dalil tersebut ialah datangnya untuk puasa sunnah. Sebagaimana dikatakan bahwasannya dahulu Rasulullah SAW, dan ini diceritakan oleh Ummul Mukminin, jadi ibunda kaum muslimin yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya beliau sering menanyakan sebelum matahari atau sebelum fajar subuh itu menyingsing, beliau mengatakan atau bertanya kepada Aisyah, sering ini sebagaimana dikatakan oleh ibunda Aisyah, beliau mengatakan hal indakum ta'am. Beliau menanyakan kepada istrinya yang paling beliau cintai itu hal indakum ta'am, apakah kamu masih ada makanan yang tersisa? Maka di sini ibunda Aisyah mengisahkan jika kami, yaitu para istri Rasulullah, mengatakan la, tidak, sudah tidak mempunyai makanan lagi yang tersedia di rumah kita ini misalnya, maka niscaya Rasulullah akan menjawab inni shaimun, maka saya akan berpuasa. Dan ini konteksnya untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka kembali ke hadis yang tadi, yaitu hendaknya kita yubayyit bisyam, yaitu niat dengan puasa Ramadan pada malam harinya. Jangan sampai keburu datangnya fajar menyingsing. Ini keliru. Dan untuk di sini dijelaskan oleh para ulama dan masih di kitab yang sama, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, bahwasanya letak niat kita itu bukan dengan melafadzkannya, tapi hendaknya kita ketika berniat cukup dengan hati kita. Allah Subhanahu wa taala itu Sami'un Basir, yaitu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi apa yang tersembunyi, wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi dalam hati kita itu dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan ini harus terpatri pada diri kita sehingga kita tidak melafadzkan niat kita. Dan untuk niat disinggung di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar, penulis mengatakan wala yasihhu shaum illa bin niyati lil khabar. Puasa tidaklah sah kecuali harus disertai dengan niat, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bin niyati lil khabar, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW yang kami sebutkan tadi salah satunya. Wa mahalluha al-qalb, dan adapun letak niat itu ialah dalam hati manusia. Jadi letak niat, saya ulangi kembali, wa mahalluha al-qalbu, yaitu letak niat itu ialah di dalam hati manusia. Wala yushtaratu an-nutqu biha, perhatikan di sini, dan tidak disyaratkan dalam niat itu an-nutqu, yaitu dengan dilafadzkan. Ini perhatikan. Bila khilafin, ini tidak ada khilaf di antara para ulama ketika niat sesuatu tidak hanya pada puasa tapi dengan niat-niat ibadah yang lain, itu ketika kita niat untuk beribadah hendaknya ialah tempatnya di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan dalam hati-hati kita. Ini perlu kita sadari akan hal ini. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang di sini masih tentang siamnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ialah hadis yang dibawakan masih tetap dibawakan oleh sahabat senior, sahabat yang paling banyak mengeluarkan hadis dari Rasulullah SAW. Man lam yada' qaulaz zur. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaulaz zur. Di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita membicarakan tentang adab. Ini penting bagi kita. Sebelum kita membicarakan hadis ini, sebelum kita membahas hadis ini, penting bagi kita berbicara tentang adab. Ini dimanapun berada, Islam ini ialah dinul adab, yaitu agama adab, agama yang beradab.
Tidak ada agama di muka bumi ini yang paling beradab kecuali agama Islam. Jadi tidaklah benar orang yang mengatakan Islam itu agama kekerasan. Islam itu disebarkan dengan pedang. Ini keliru. Karena Islam itu datangnya dengan adab. Bagaimana cerita yang disampaikan oleh para mu'arrikh, para sejarah Islam, bahwasanya Rasulullah SAW menyebarkan Islam ini salah satunya dengan adab Rasulullah SAW. Sampai dikatakan oleh salah satu di antara istri beliau bahwasanya kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya, adabnya Rasulullah SAW apa yang terdapat dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dikatakan bahwasanya Rasulullah itu di atas adab yang agung sekali, yaitu akhlak, adabnya luar biasa. Nah, ini yang patut kita contoh. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita perbaiki adab kita, khususnya dalam puasa ini. Jadi puasa juga mengajarkan kepada kita tentang adab. Adab ketika kita berpuasa itu penting sekali. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada sesama manusia, adab kepada keluarga. Ketika kita berpuasa hendaknya kita tuangkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan zur. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan zur. Wal amala bihi, kemudian tidak meninggalkannya malah justru mengamalkan perkataan zur. Wal jahala, kemudian melakukan tindakan kebodohan. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a syarabahu wa ta'amahu. Dalam hadis yang lain, ta'amahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap usaha menahan rasa lapar dan dahaga dari mereka orang-orang yang berpuasa. Disebabkan karena apa? Karena qaulaz zur wal amala bihi wal jahala bihi. Yaitu disebabkan karena qaulaz zur, perbuatan yang dusta, kemudian perkataan dusta, kemudian perbuatan yang bodoh. Di sini para ulama mengatakan, memberikan penjelasan tentang hal ini. Maksud dari sabda Rasulullah SAW ini, beliau diantaranya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Imaduddin Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Maqasidus Siyam atau Maqasidus Shaum, yaitu maksud dan tujuan adanya syariat puasa. Di sini beliau mengatakan annal adab, bahasanya adab qad takunu wajiban. Dan di sini beliau menyinggung adanya kalangan yang mengatakan bahwasannya di antara bentuk adab itu disyariatkan oleh Allah hanya untuk bagian perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mustahab. Nah, ini keliru. Padahal adab itu ada di perkara yang wajib, khususnya seperti siam atau as-saum, puasa seperti ini, itu ada adabnya. Nah, ini perkara yang wajib. Jadi adab itu bukan hanya pada perkara yang sunnah, perkara yang mustahab, tidak, tapi juga ada di perkara yang wajib. Ini penting bagi kita. Jadi semua ada adabnya. Sampai di sholat pun itu ada adabnya. Itu perkara yang wajib. Nah, ini gambaran atau anggapan orang-orang bahwasannya adab itu hanya ada dalam perkara-perkara yang sifatnya itu sunnah atau mustahab. Ini anggapan yang keliru, dan ini dibantah oleh Al-Imam, salah satu imam besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Imaduddin Abdussalam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan annal adab qad takunu wajibatan. Jadi ada kalanya adab itu tentang untuk sesuatu yang wajib. Wa qad takunu nafilatan. Dan ada kalanya untuk suatu perkara yang sunnah. Fama yatawahhamu katsirun minan nas annal adab ya min jumlatin nawafil ghalat 'ala syariah. Kemudian beliau mengatakan, adapun anggapan kebanyakan manusia, fama yatawahhamu katsirun minan nas, anggapan kebanyakan manusia mengatakan annal adab, mengatakan bahwasanya adab hiya min jumlatin nawafil, hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya sunnah, nawafil, mustahab.
Ini ialah ghalat. Beliau mengatakan ghalat, yaitu suatu anggapan yang keliru ala syariah. Tidak cukup itu, yaitu pendapat yang keliru dalam syariat. Nah, ini kalau disematkan perkara adab ini, kemudian mereka mengatakan bahwasannya adab ini untuk perkara-perkara yang sunnah mustahab, ini anggapan yang keliru. Karena adab itu untuk hal-hal yang puasa juga, puasa, hal-hal yang wajib, hal yang wajib khususnya seperti puasa di sini. Jadi puasa juga ada adabnya. Di antaranya adabnya ialah kita menjaga diri kita, badan kita, lisan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ialah perkataan dusta. Ini suatu yang keliru, suatu yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia tadi yang kami sampaikan, malam yada qaula zur, siapa saja yang tidak mau ketika berpuasa tidak mau meninggalkan qaula zur, perkataan yang dusta, wal amala bihi, bahkan dia mengamalkannya, kemudian wal jahala, kemudian dia berbuat bodoh, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggubris, tidak butuh, karena Allah Subhanahu wa taala itu ghani, yaitu Allah itu maha kaya, tidak butuh terhadap apa? Terhadap puasa mereka, orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala puasa, tapi mereka puasa hanya cuma apa? Cuma meninggalkan makan dan minum. Ini kekeliruan besar. Puasa hanya dianggap untuk meninggalkan makan dan minum, padahal puasa itu juga puasa qalb, puasa hati juga, yaitu dari iri, dengki, kemudian perkataan zur, perkataan yang dusta, kemudian perbuatan yang dusta, kemudian kebutuhan. Ini perlu kita hilangkan. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, jadi ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Banyak di antara para orang-orang yang mengatakan seperti itu tadi yang kami sampaikan. Ini mengakibatkan mereka hanya dapat pahala dari apa yang tidak pernah mereka lakukan. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini dan disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya banyak orang yang puasa akan tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa yang mereka lakukan itu, kecuali hanya apa? Hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan padahal hakikat puasa itu sendiri bukan pada lapar dan meninggalkan lapar, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, tidak itu saja. Tapi siapa? Sebagaimana dikatakan di sini, beliau mengatakan as-saumu huwa saumul jawarih anil atham. Jadi puasa itu ialah juga puasa badannya. Dari apa? Dari perbuatan dosa. Al-atham yaitu perbuatan dosa. Wa saumul batan yaitu puasanya perut. Puasanya perut dari apa? Anis syarabi wat ta'am, dari minum dan makanan. Ini hakikat puasa sebenarnya, yaitu puasanya badan mereka untuk tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dengan perbuatan yang keji, tidak berbuat dengan perbuatan yang bohong, dusta dan seterusnya. Kemudian puasa ialah juga puasa yang ma'ruf bagi kita, yaitu menahan lapar dan dahaga. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada tentang tafsir atau maksud dari sabda Rasulullah SAW, sebagaimana yang kami katakan tadi, bahwasanya maksud dari sabda Rasulullah qaulaz zur wal amal bihi itu ialah sebagaimana ditafsirkan di sini oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Allamah guru kami yaitu Syekh Al-Utsaimin, mengatakan beliau menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang kami sampaikan tadi, wal muradu bi qauli zur wal amali bihi, adapun maksud dari sabda Rasulullah SAW qaul zur, perkataan yang dusta, wal amal bihi, kemudian perbuatannya, itu ialah kullu batilin, yaitu semua amal yang batil, yang tidak disyaratkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan az-zur wal amal bihi. Fa inna zur ismun jamin li kulli batilin. Karena zur yaitu perbuatan dusta
perbuatan keji itu ialah satu ungkapan untuk semua perbuatan yang batil. Fal abdu manhiyun an qaulil batil. Kemudian seorang hamba dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata perkataan yang dusta, sumpah palsu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi lisannya. Karena iman itu tidak hanya dengan lisan saja, tapi juga tubuh mereka. Wal wa'an anil amal, yaitu dengan amal mereka juga, yaitu amalan kebatilan itu masuk di definisi az-zur. Kemudian wa manhyun anil jahli alladhi huwa safi, yaitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan kebodohan, as-safih, perbuatan bodoh. Kemudian wat-taish, yaitu perbuatan yang salah kaprah. Salah kaprah bagaimana? Bitarkil amal bil ilmi, dengan meninggalkan amalan padahal dia mengetahuinya. Suatu contoh misalnya, dalam keadaan dia berpuasa, mungkin dia dengan pura-pura padahal dirinya itu masih kuat untuk berpuasa, kemudian dia meninggalkan amalan-amalan yang lain. Seperti misalnya amalan ibadah salat 5 waktu, itu ditinggalkan. Ini suatu yang kebodohan di sini. Kemudian ini suatu amalan yang dia sebenarnya tahu tentang kewajiban sholat 5 waktu, kemudian dia tinggalkan dengan alasan dia tidak kuat karena dia sedang melangsungkan ibadah puasa. Ini suatu kekeliruan. Ini yang dimaksud dengan al-jahl, yaitu perbuatan bodoh. Padahal itu alladzi aujabathu asy-syari'atu. Padahal itu disyariatkan, diwajibkan oleh syariat ini. Dan contoh-contohnya banyak. Atau juga mungkin meninggalkan perbuatan wajib yang lain seperti berbakti kepada orang tua. Ketika disuruh untuk membeli sesuatu misalnya, untuk belanja, kemudian dengan alasan puasa dia tidak kuat, padahal sejatinya dia itu masih kuat, tapi dia mendurhakai perintah dari orang tuanya, ini yang sifatnya wajib, kemudian dia tinggalkan dengan alasan puasa, ini salah satu perbuatan kebodohan. Ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW ini, dan ini yang sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal kebodohan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan para ulama memberikan karamah kepada mereka, bahasanya kaum salaf dahulu mengatakan ini mencibir dan ini memberikan kritikan kepada orang-orang yang berpuasa hanya untuk meninggalkan lapar dan dahaga saja. Ini suatu perbuatan yang keliru, dan ini sangatlah mudah sejatinya dilakukan oleh orang pada umumnya. Bagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu, ahwanus siyam tarku asyarabi wat ta'am, yaitu puasa yang paling gampang, yang semua orang itu niscaya bisa melaksanakannya, ialah dengan meninggalkan apa? Makan dan minum saja. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh manusia. Mereka tidak menghindari dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang ini sejatinya bisa menggugurkan pahala puasa mereka. Mereka berkata masih dengan perkataan yang dusta. Mereka bersumpah masih dengan sumpah yang palsu. Kemudian mereka sering menyakiti orang, baik itu menyakiti dari lisan mereka, menyakiti dengan tangan mereka, dengan tubuh mereka, menyakiti dengan menyakiti hati-hati kaum muslimin. Ini keliruan. Dia berpuasa tapi tidak menjaga adab-adab dalam berpuasa. Ini sangat ditentang oleh para ulama zaman dahulu, dan malah disebut dengan suatu tindakan yang bodoh, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahasanya kita hendaknya menghindari hal-hal seperti itu, karena itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam jauh-jauh hari. Ini kita hindari perbuatan seperti ini, dan kita lakukan sebagaimana di sini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya yang diberikan petunjuk kepada kita ketika khususnya kita syam, sedang melakukan puasa, ialah hendaknya kita juga berbagi dengan kaum muslimin yang sedang berpuasa. Berbagi dengan buka misalnya. Bagaimana di sini Rasulullah SAW mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'.
Jadi siapa saja yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia akan diberikan ganjaran pahala sesuai dengan apa? Pahala orang yang berpuasa tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un. Tanpa adanya pengurangan dari pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nah ini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan buka puasa, suapan buka puasa kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa, maka di sini akan berikan ganjaran sesuai dengan puasa orang tersebut. Dan ini motivasi kepada kita, khususnya di era atau di situasi seperti ini, situasi di mana kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi corona seperti ini. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan sesuap nasi untuk makan dirinya ataupun makan keluarganya. Nah, ini kita hendaknya berbagi khususnya dengan memberikan buka puasa kepada mereka. Dan alhamdulillah banyak lembaga-lembaga, khususnya lembaga-lembaga dakwah yang memberikan cara untuk menghimpun sedekah-sedekah atau mungkin zakat-zakat kita untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, khususnya kaum muslimin yang ditimpa kesulitan di hari-hari yang mungkin di sini kita butuh untuk membantu mereka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, tidak hanya kita itu berpuasa untuk diri kita sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya puasa itu ialah salah satu hal yang rahasia. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kita puasa atau tidak. Bagaimana kita memang benar-benar puasa atau tidak, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kan tapi di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, support kepada kita untuk berbagi. Karena puasa ialah juga harinya kita berbagi dengan sesama kaum muslimin yang sedang berpuasa. Karena itu pahalanya melimpah. Khususnya di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW dikatakan bahwasannya ajwadun nas, yaitu orang yang paling dermawan ketika di bulan puasa. Ini yang penting bagi kita. Kami ulangi kembali bahwasanya hendaknya kita saling berbagi, khususnya di bulan puasa seperti ini. Di dalam hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak hanya kita berbagi juga, agar kita juga memperhatikan situasi keadaan orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana dikatakan bahwasannya sedekah yang terbaik ialah sedekah yang kita berikan terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah terhadap fakir miskin itu bernilai satu pahala sedekah saja. Kemudian perhatikan di sini, Rasulullah SAW memotivasi kepada kita, was-sadaqatu 'ala dzirrahim sadaqatan ithnatan. Itu sedekah terhadap orang-orang yang masih ada jejak kelahiran, dzirrahim. Itu kedekatan keluarga kepada kita, hubungan keluarga dekat kepada kita, itu mendapatkan dua pahala di sini. Yang pertama sedekatun, yaitu pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua silatun, yaitu pahala kita menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan yang mungkin sempat terputus. Karena orang walaupun mereka itu sekaya apapun, kemudian diberikan hadiah, bukan tentang hadiahnya yang mungkin dia cari, tapi bagaimana dia mau menyambung silaturahim ini. Nah, ini memberikan kebahagiaan terhadap orang tersebut, kemudian menyambung tali persaudaraan yang mungkin sempat terputus. Nah, ini yang penting. Kita di bulan Ramadan harinya kita berbagi, khususnya terhadap kerabat dekat kita ataupun mungkin terhadap kaum muslimin khusus yang tertimpa musibah seperti hari-hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.